Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'du, alhamdulillah. Yang saya hormati para asatidzah, juga hadirin hadirat, di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian rutin kita dari kajian rutin Tibbun Nabawi dan Kedokteran Arab Klasik di Masjid Jamilur Rahman, Yogyakarta. Dan pada kesempatan kali ini dari rangkaian judul-judul yang sekali lagi bisa jadi kurikulum bagi para santri di ma'had ini, sekaligus sebagai bekal untuk berdakwah, sebagaimana dakwah yang disertai dengan ilmu pengobatan. Bahkan disebutkan kadang dakwah ini dakwah yang tidak dimiliki sebagian manusia dengan cara yang unik, yaitu ar-rihlah ad-da'wiyah ilallah min khilali at-tibb, perjalanan safar dakwah di jalan Allah melalui ilmu pengobatan. Melalui ilmu pengobatan Anda bakal bisa masuk kepada segala lapisan masyarakat. Anda juga bakal masuk pada, yaitu orang-orang yang mungkin sebagian orang gak bisa masuk. Seperti ketika melihat dakwah itu sesuatu yang menakutkan, mengerikan, dianggap ekstrim. Ternyata melalui dakwah ilmu pengobatan, berapa banyak satu kampung, bahkan satu desa melepaskan kesyirikannya, membawa semua jimatnya dikumpulkan. Kadang cara ini bisa ditempuh dengan melalui ilmu pengobatan yang dengannya mereka lebih mudah untuk menerima. Apalagi masalah yang akan kita kupas, judul yang kita kupas termasuk sumber dari sekian banyak penyakit hati yang dialami manusia. Emosi menimbulkan penyakit, baik penyakit berupa penyakit fisik ataupun penyakit psikis. Bahkan emosi akan menyebabkan serangan setan semakin terbuka lebar untuk manusia yang sedang dikuasai emosinya, baik berupa sedih ataupun amarah yang berlebihan, berkepanjangan. Maka ini termasuk satu penyakit, dan sekali lagi termasuk tanda kekuasaan Allah, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan penyakit sekaligus juga Allah menurunkan obatnya. Mau penyakit fisik juga termasuk psikisnya. Mau penyakit itu medis ataupun non medisnya. Termasuk dalam hal ini penyakit yang terkait dengan psikis, emosi. Ini masuk dalam konteks ayat sebagaimana disebutkan Muhammad bin Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, bahwasanya ilmu Tibbun Nabawi masuk dalam konteks ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, mewujudkan bahwasannya agama ini sempurna. Salah satunya ada wejangan-wejangan dari Nabi. Kesempurnaan itu dari sisi apa? Nabi juga menjelaskan urusan sehat dan sakit dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari sekitar 120 hadis. Imam Muslim menyebutkan 8 hadis yang tidak disebutkan Imam Bukhari ditambahkan padanya. Belum lagi para a'immah yang lainnya dari yang orang-orang pendahulu
al-mutaqaddimun atau mereka-mereka yang setelahnya. Farahimakumullah jami'an, pembahasan masalah perasaan atau pembahasan masalah psikis, emosi berdampak kepada penyakit, termasuk perkara yang fiha ghumud, ada padanya misteri, al-umuq, pembahasan yang sangat dalam banget yang harus kita kupas. Anda tadabburi Imam Ahmad yang dijuluki dengan Imamul Haid, imamnya haid dan nifas, yang beliau membahas ilmu haid dan nifas sekitar 9 tahun, dan beliau mengatakan, dan saya berhasil menguasainya. Tapi apa kata beliau? Tapi saya tidak bisa menguasai ilmu tentang perasaan wanita. Ini masalah wanita, dan Anda lihat dominannya yang dikuasai oleh emosi adalah kaum wanita. Dia gampang sedih, gampang menangis, gampang dendam, benci, juga bahkan dia gampang iri, hasad, dengki. Dan biasanya setelah dijelaskan seperti ini, pasti ada komen dari netizen. Kenapa sih kami yang selalu disudutkan? Bukankah kami muncul bukankah kami muncul sikap seperti ini gara-gara suami kamilah yang menyebabkan? Mesti seperti itu. Dan ini yang dikenal dengan istilah narsis, atau penyakit kejiwaannya yang dikenal dengan istilah NPD. Si suaminya NPD, istrinya NPD, sering terjadi keretakan bahkan perpecahan rumah tangga. Sekali lagi, Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obat, termasuk penyakit psikis, Allah turunkan obatnya. Allah turunkan obatnya. Syariat Islam sebagai controller bagi diri kita. Manusia ada 4 mizaj. Ada manusia panas, lembab, dingin, kering. Nah, apapun mizajnya, apapun tipenya, yang jelas kalau syariat sudah dia pegang, maka syariat itu sebagai apa? Stabilizernya, controller bagi diri. Ada orang tipe panas, kalau orang tipe panas, emosinya meledak-ledak. Nah, ada orang tipe dingin. Orang tipe dingin, dia cenderung diem, nyimpen masalah, introvert. Nah, fa'alhasil, apapun tipenya dia, kalau syariat sebagai kontrol, sudah beres. Bahkan nanti akan ada kasus penyakit munculnya kapan? Setelah pernikahan. Banyak banget. Ya, subhanallah. Contoh, kalau kita bahas wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, Allah menciptakan diri kita itu berpasang-pasangan dari diri Anda sendiri. Keluar dari diri Anda, berpasangan, manusia nikah dengan jin, keluar dari asalnya. Atau manusia laki ketemu laki, perempuan ketemu perempuan, hubungan sesama jenis. Atau ada manusia dengan hewan, keluar dari hukum asal. Fitrah yang sehat adalah manusia menikah dengan manusia, laki dan perempuan, berpasangan. Dan subhanallah, ketika kedokteran Arab klasik menelaah, bakal sempurna sekali kalau berpasangan, sifatnya juga berpasangan. Orang panas ketemu dingin, cocok. Contoh, ada orang tipe panas, dia suka meledak-ledak, emosinya ya meledak-ledak. Tapi dia kalau cinta sama seseorang, cintanya Masya Allah, dia biasa mengekspresikan cintanya. Contoh, antum dapat istri panas. Contoh, dia kalau cinta sama antum Masya Allah, ya. Tapi antum juga harus sabar. Cintanya dia kepada antum, Masya Allah, perfect. Antum diperhatiin, mau keluar kerja, disiapin bekal. Nah, sampai di mana ditelepon, udah makan belum? Itu perhatiannya. Tapi kelemahannya harus sabar. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kelemahannya, dia suka nerocos.
gampang marah. Apalagi mau datang masa haid, meledak-ledak. Antum harus sabar. Antum tipe dingin. Nah, orang tipe panas dari istri ini mendapati suami tipe dingin biasanya lemot. Tapi dia punya imajinasi yang kuat. Dan orang tipe dingin kadang, contoh, dengar suara adzan masih malas-malesan. Istrinya yang panas, "Mas, kamu mau jadi masbukin, mau jadi orang-orang masbuk, cepet sana siap-siap." Nah, ini contoh. Saling menyeimbangkan. Orang tipe dingin kebaperan. Ya, kalau antum tipe dingin ketemu istri panas, antum baperan, bakal cepet keluar uban. Nah, ini masuk nanti pembahasan yang sangat unik. Kalau antum dapati antum tipe panas, istri tipe panas, kalau gak dikontrol dengan syariat, kalau ini tengkar, ini tambah ngelawan. Di chatting 1, jawabannya 100. Panas ketemu panas. Saling apa? Ngangkat suara. Sama-sama emosi. Sama-sama meledak. Nah, tapi ingat, syariat jadi controller. Apapun tipenya, tapi apa? Syariat jadi controller. Ketika si suami melihat kekurangan istri, apa? Contohnya emosinya yang ada pada dia, ya, membuat si laki-laki ini dia merasa tersinggung dan kadang sakit hati. Tapi di situ kalau antum ikuti sakit hati, ya antum bakal cepat tua dan timbul penyakit. Nah, lihat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika lewat satu gang, setan lewat gang yang lain. Tapi istrinya kalau bertengkar dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia ngangkat suara sampai keluar rumah. Bukan hanya beliau, Nabi SAW ketika ibunda Aisyah ummahatul mu'minin, ya, mengangkat suara di hadapan Nabi ketika bertengkar sampai kedengaran di luar rumah. Jangan sampai antum gak belajar bagaimana mengendalikan psikis, gak belajar bagaimana kehidupan Nabi. Nah, subhanallah, Nabi SAW sabar dengan istri-istrinya banyak. Antum satu istri gak sabar. Nah, subhanallah, ini banyak timbul masalah. Makanya lihat, apapun tipenya, mau panas, mau ketemu dingin, saling melengkapi, atau panas ketemu panas, bukan berarti disuruh cerai. Bukan. Tapi syariat jadi controller. Ketika si laki-laki melihat istrinya setia, istrinya Masya Allah mengurus anak, perhatian, ya, tapi kelemahan dia, emosi dia gak bisa dijaga. Ingat hadits Nabi SAW. La yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan rudhiya minha akhar. Janganlah seorang suami membenci istrinya gara-gara akhlak istrinya yang buruk. Hanya sebagian sedikit saja akhlaknya yang buruk, dia lupa sama kebaikan istrinya yang baik. Jangan sampai ingat kebaikan istri yang begitu banyak, lupakan yang sedikit yang buruk. Nah, ini sebagai apa? Contoh sebagai controller. Demikian pula si istri. Ya, Anda lihat si wanita. Ya, kalau ada mengatakan baiti jannati, yang sering ngomong ini laki apa perempuan? Perempuan. Demikian pula ibunda Aisyah. Kenapa? Karena surganya wanita di rumah. Dia sabar dengan suaminya, sabar dengan anak, sabar dengan cucian piring, sabar dengan cucian baju, sabar sama setrikaan. Jannahnya di situ. Jangan ketika suami pulang rumah julukannya baiti jahannami. Jangan. Makanya laki-laki kalau dilihat, ya, memang sebaik-baik laki-laki apa? Khairukum li ahlikum. Dan Nabi yang paling baik kepada istrinya. Dan adapun, ya, pintu surga kaum lelaki di luar sangat banyak, dari jihad, dari dakwah, mencari nafkah. Demikian di luar. Ya, kalau kita lihat kehidupan Nabi SAW dan para sahabatnya sebagai controller bagi kita, apapun tipenya. Anda juga ingat Nabi SAW mengingatkan kepada kaum lelaki, dan Anda lihat seringnya kaum wanita yang terjatuh pada masalah emosi, dan seringnya merekalah yang lebih diserang oleh kaum syayatin karena mereka ada haid dan nifas.
Disebutkan Nabi nakas akal wa din, agama dan akalnya lemah. Disebutkan Nabi mereka kal kawarir, seperti gelas-gelas kaca, fisiknya lemah, hatinya lemah. Nah, Anda lihat iblis laknatullah alaih ketika menjebak Nabi Adam bukan dengan cara Nabi Adam yang langsung diserang, tapi diserang dari sisi wanitanya, dari Hawa. Ya. Dan kemudian apa? Minta untuk dipetikkan buah yang dilarang untuk dipetik oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Urusan wanita dan urusan perut. Anda perhatikan rahimakumullah, Nabi juga berwasiat bahwasanya apa? Wanita itu apa? Khuliqat min dhil', dicipta dari tulang rusuk. Sehingga laki-laki harus ingat. Ya. Dan wanita Anda lihat, mereka ahli sejarah. Ingat semua kesalahan antum dari awal nikah sampai berapa tahun nikah. Ya. Wah, mereka juga diantaranya ingat ya betul data bahkan bukti-bukti yang sudah antum lakukan, banyak banget. Wah, subhanallah, Nabi mengingatkan mereka dari tulang rusuk, belum lagi wataknya. Ya, kalau kita nggak pegang hadis-hadis ini, kita bakal jadi apa? Laki-laki cepat tua, bahkan menimbulkan penyakit. Berapa banyak laki-laki umurnya pendek? Kapan pendeknya? Baru menikah, nggak panjang. Setelah menikah banyak yang wafat. Subhanallah, laki-laki dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk itu kan banyak dari bawah sampai ke atas. Tulang rusuk paling bawah pendek dan lebih lentur, lunak. Semakin ke atas lebih panjang, lebih keras. Semakin ke atas terus keras. Itulah tulang rusuk. Dan yang paling keras bagian atas, klavikula. Paling bengkok, paling keras. Nah, demikian Anda menikmati istri Anda dalam keadaan apa? Dalam keadaan mereka itu bengkok. Kalau Anda lurus atau paksakan bengkok jadi lurus, bakal patah. Dan patahnya adalah perceraian. Ya, makanya itu Anda harus menyadari, ya sudah, itu model istriku. Anda harus pelajari, dia tipenya panas, dingin, Anda perhatikan dia. Maka jangan dipaksakan lurus. Dan lurus adalah perceraian. Jadi Anda harus bersyukur. Nah, kemudian kalau seandainya, bayangin, wujud syukur kita harus banyak bersyukur. Walaupun tulang wanita ada yang paling keras paling atas, kita tetap bersyukur. Ada istri yang keras wataknya, ya bersyukur. Jangan ikuti perasaan. Setelah ikuti perasaan, dibisikin sama karin, dibisikin sama setan, dibisikin untuk cerai terus. Jangan. Ingat, syariat jadi controller. Banyak bersyukur. Coba kalau wanita dari tulang betis, nggak dari tulang rusuk, benjol para suami. Nah, rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Ini masih muqaddimah. Ya. Sekarang kita perhatikan apa kaitan emosi dengan penyakit. Sangat erat sekali kaitannya. Sangat erat sekali kaitannya. Dan Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obat, termasuk penyakit psikis, pasti ada obatnya. Jangan bilang penyakit ini enggak ada obatnya. Karena ini umum. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan. Allah enggak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat. Mau penyakit fisik, ya, misalkan hepatitis B, jangan dibilang enggak ada obatnya. Dokter muslim enggak boleh, pengobat muslim enggak boleh. Umat Islam enggak boleh berkeyakinan hepatitis B enggak ada obatnya. Ada, jelas ada. Kalau bilang enggak ada obatnya, salah hadis riwayat Imam Bukhari, dilengkapi hadis riwayat Imam Muslim, alimahu man alima wa jahilahu man jahila. Taulah orang yang tahu dan enggak taulah orang yang enggak tahu. Alimahu man lam yajhal wa jahilahu man lam ya'lam. Ada orang yang disingkap oleh Allah untuk menguak ilmu dari penyakit, ilmu pengobatan dari penyakit yang dipikir manusia enggak ada obatnya. Ternyata ada. Nah, jadi apa? Cukup Anda bilang pasti ada obatnya. Kalau bilang kok enggak tahu, ya kita yang belum tahu. Tapi ada orang lain sudah melakukan terapi, ini ada obatnya. Nah, kemudian rahimakumullah, kalau enggak kunjung sembuh gimana ceritanya? Hadis Jabir bin Abdullah riwayat Imam Muslim, ketika Nabi bersabda, likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Wa idza usiba dawa'u da'i bara'a biidznillah. Kalau sudah obat cocok sama penyakit, akan sembuh dengan izin Allah. Artinya izin Allah dikaitkan apa? Obat dan penyakit harus cocok. Alias ada sebab, ada akibat. Dan ini adalah hikmah Allah.
barang siapa yang menafikan sebab dan akibat, berarti dia telah mencela hikmah Allah. Dan Anda harus fokus kepada apa? Kepada akibat, efek. Anda harus fokus pada sebab dari penyakit, jangan fokus kepada efek, masalah, gejala, penyakit, simptom, akibat, jangan, tapi fokus pada sebab. Sebagaimana kaidah usul fiqh dipakai oleh para pengobat, idza zala sabab zalal musabbab. Kalau sebab hilang, akibat akan hilang. Ada banyak penyakit gara-gara sebabnya emosi. Contohnya ya, penyakit karena emosi, kalau dari rambut itu bisa kusam, kusut, bercabang. Turun lagi ke akar rambut, sering rontok. Turun lagi ke kulit kepala bisa kering, bersisik gara-gara emosi. Turun lagi ke bawah, otak dia ya bakal jadi apa? Otak yang sudah nggak bisa konsentrasi, lemah menghafal, daya ingat lemah, kaitan emosi. Kemudian turun lagi ke bawah, ya dia bakal jadi orang yang terus sampai air matanya pun kering. Kemudian air ludah pun kering. Ya, di saluran pencernaan pun kering. Pengen minum terus gara-gara emosi sudah menguasai diri dia. Kemudian berlanjut tiroidnya bermasalah. Kalau orang dendam, marah, lebih ke arah hipertiroid dan kanker tiroid yang sifatnya panas. Kalau orang cenderung sedih berkepanjangan, yang timbul hipotiroid. Atau kalau kanker tiroid bisa yang sifatnya dingin. Turun lagi ke bawah sampai kami dapati ada yang paru-parunya kering gara-gara emosi. Turun lagi ke bawah ya sampai lambungnya bermasalah. Ada yang kena GERD, ada yang gastritis, ada yang sampai tukak lambung. Livernya pun bakal lemah, pankreasnya lemah. Orang sedih, orang emosi, orang dendam, sampai ada yang dua sisi. Satunya perutnya bisa buncit, satunya perutnya kempes dan badannya kurus banget. Nah, kemudian jantung pun ikut lemah. Lanjut sampai usus pun bisa mengering. Lanjut turun ke bawah, rahim wanita pun kalau dendam rahimnya bakal panas. Kalau rahimnya panas, catat baik-baik. Mereka, kata Abul Hasan al-Baghdadi dalam kitab Al-Mughni ya, yang meninggal pada tahun 435 Hijriah, dikatakan lambung rahim panas, ciri-cirinya haidnya lebih dari 10 atau 14 hari. Kalau kena kanker, kankernya bakal sifat panas. Orang yang tipenya dingin, sedih berkepanjangan, dari wujud emosinya dia, rahimnya bakal bersifat dingin. Rahim dingin, haidnya bisa 2 hari, 3 hari. Dinding rahimnya bisa tebal, rahim panas, dinding rahim bisa tipis. Kalau hamil potensi keguguran, rahim tebal bisa jadi nggak bisa hamil, nggak ada tempat untuk nanam embrio atau janin. Subhanallah. Turun ke bawah lagi ke alat vital pun bakal mengering. Pada kaum lelaki permisi sampai kami dapati seorang bapak-bapak yang sedih setelah kena stroke, berlanjut permisi air maninya seperti kerikil, nggak ada lembab-lembabnya. Berikut sampai terjadi ambeien, kakinya mengecil, kulit kering, kemudian ujung ekstremitas gemetaran, telinga berdenging, mata kabur, kepala kelingan. Coba, akhirnya berdampak kepada penyakit. Makanya nggak mungkin syariat nggak menjelaskan, pasti menjelaskan kepada Anda di antara apa? Di antara solusinya. Sebagai bahan tadabbur untuk kita semua, untuk kita kuat, apa? Kira-kira kalau ada masalah penyakit gara-gara psikis, obatnya apa saja? Nah, farahmanakumullah jami'an, kita hayati, terutama para santri dicatat. Kalau enggak ngejer penjelasan anak karena kenceng mungkin cepat penjelasannya, ya nanti disimak di YouTube, diulang. Karena bakal jadi apa? Materi yang suatu saat nanti akan bermanfaat. Ya, sebagaimana dikatakan Abu Hatim, idza katabta faqammish wa idza haddatsta fafattish. Kalau kau catat semuanya ilmu, penting enggak penting, benar enggak benar, pokoknya catat. Wa idza haddatsta fafattish. Kalau kau mau sampaikan baru,
pikir ulang-ulang. Ini layak disampaikan apa enggak layak disampaikan? Ya, ini siap disampaikan apa enggak? Ini hadisnya sahih apa enggak? Ini penjelasan ilmiah apa enggak ilmiah? Fa subhanallah, yang pertama kita ingin uraikan di antaranya pertama, Anda lihat surat Al-A'raf ayat 201. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadakkaru fa idza hum mubsirun." Dan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka-mereka yang bertakwa, idza massahum. Idza massahum, ada yang mentafsirkan yaitu apa? Setan nyerang dia sampai dia kena ayan, sarak. Ada yang menafsirkan setan menyerang dia melalui apa? Amarah, emosi yang meledak-ledak. Ada yang menafsirkan alham wal hazan, sedih, gundah gulana. Ya, wah ini semua termasuk serangan setan. Nah, berarti setan juga menyerang dari sisi apa? Psikis. Makanya agama ini Masya Allah, kita ada sholat 5 waktu, kita ada baca Al-Quran, kita ada sholat malam, kita ada kajian akidah, tauhid, tafsir, ya, kita ada zikir pagi petang. Betul-betul kita itu dibentengin. Ketaatan kita kepada Allah adalah pasukan Allah Subhanahu wa taala untuk membentengi diri kita. Wa subhanallah, kalau setan mulai menyerang manusia, dari golongan setan ini, kemudian manusia apa? Tadakkaru, cepat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa idahum mubsirun, dia kembali lagi istiqomah, melek lagi. Yang tadinya sempat buta hati dia, dikuasai amarah, sampai tensi sudah naik, sampai sakit mah, sampai menyebabkan masalah pada dia. Kenapa? Karena dia enggak apa? Enggak tadakkaru, enggak cepat mengkoreksi diri, enggak cepat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterusin, ada dendam disimpan, ada sedih dipelihara. Terus, wah akhirnya akan menimbulkan apa? Psikisnya dia berdampak kepada fisik, bahkan berdampak pada serangan-serangan non medis. Diserang sama setan. Ada orang kena kanker gara-gara dendam. Ya, maka fokus kepada penyebabnya. Berarti kanker gara-gara dendam, fokus dendam yang dihilangkan. Jangan organ tubuhnya diamputasi, bukan dendamnya yang disirnakan. Walaupun pengalaman kami ada kanker yang sudah metastase stadium 3A, ada yang sudah stadium 4, metastase pun dengan izin Allah yang disebabkan karena dendam, karena emosi, ternyata bisa sembuh total dengan izin Allah. Kenapa? Idza zala sabab zalal musabbab. Kalau sebab hilang, akibat bakal hilang. Lah ini setan bakal menyerang manusia dari sisi ini. Amarah, dari sisi sedih, gundah gulana. Akhirnya menimbulkan penyakit. Itu juga terserangan setan. Ketika mereka mengingat Allah, fa idzahum mubsirun, mereka langsung sadar. Ya Allah, selama ini kayaknya karena dendam saya deh. Dilepas dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita sebutkan satu terapinya. Apa terapinya, apa saja yang sudah kena seperti ini. Fa inna rahmanakumullah jami'an. Fa Anda perhatikan, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Thaha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, alias dia sering mendatangi maksiat. Dari apa? Syirik, perbuatan kekufuran, dosa-dosa, makan uang haram, mendolimi saudaranya, ya, maksiat sering dia datangi, ya, menjauhi dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, ay dhiq fi nafsi. Akhirnya apa? Dada dia sesek. Nah, perbuatan maksiat menjauhi perintah Allah akan bikin masalah psikis.
dada pun bakal sesek, rumah tangga sering tengkar, bapak sama anak gak akur, istri sama ibu Anda atau sama mertuanya gak akur. Juga ingat hadits Nabi SAW, ma tawaddathnani fillah fayufarriqu bainahuma illa bidzambin yuhditsu ahaduhuma. Tidaklah dua orang yang saling mencinta karena Allah, baik teman akrab atau suami istri, kemudian retak sampai pisah, itu kecuali dosa salah satunya. Kenapa? Dosa berdampak kepada ma'isyatun dhanka juga. Sesek dadanya. Ekonomi jadi sempit. Rumah tangga walaupun rumahnya luas, mobilnya banyak, ART-nya banyak, terasa sempit rumah itu. Kenapa? Ma'isyatun dhanka. Ya, dunia enggak bikin nyaman. Lihat Fir'aun dengan hartanya, Qarun dengan hartanya, mereka enggak nyaman. Nah, mereka enggak nyaman. Kenapa? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Farahmanakumullah jami'an, barakallahu fikum. Maka penyebab juga psikis, ya, tadi serangan setan, berikutnya apa? Kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari mengingat Allah, sering mendatangi maksiatnya, menjauhi perintahnya, ini akan menyebabkan dada manusia sempit, rizki pun sempit. Barakallahu fikum. Ini juga yang perlu diobati. Emosi berdampak kepada penyakit. Nah, muncullah gara-gara sempit, sedih, marah terus, gak ada akur-akurnya hubungan dia sama istri, sama teman, sama orang tua, sama anak, juga bakal menimbulkan penyakit. Juga Anda tadaburi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 119. Qul mutu bi ghaidhikum innallaha alimun bidzatis sudur. Matilah kamu karena amarahmu. Qul, katakan wahai Muhammad, ini anjuran dari Allah kepada Nabi Muhammad, agar Nabi Muhammad berdoa untuk orang-orang ahlul kitab dan orang-orang munafik. Qul mutu bi ghaidikum, matilah kamu gara-gara amarahmu. Di sini menunjukkan amarah bakal menimbulkan kematian. Ada yang mengartikan diantaranya, hiduplah terus dengan amarahmu dan kau bakal celaka, binasa di dunia, di alam barzah, yaumul qiyamah. Baik, kita ulangi yang terakhir dari pembahasan dari surat Ali Imran ayat 119. Qul mutu bi ghaidikum innallaha alimun bidzatis sudur. Katakan wahai Muhammad, mutu bi ghaidikum, matilah kamu, binasalah kamu karena amarahmu, durhakamu, karena dendammu, karena hasadmu, yaitu siapa? Orang-orang ahlul kitab dan orang-orang munafik. Dan kenyataan memang apa? Amarah bisa menyebabkan orang itu meninggal. Gara-gara amarah muncul penyakit-penyakit yang sudah kita sebutkan tadi. Dari penyakit ringannya gara-gara amarah, walaupun penyakit seperti psoriasis gara-gara marah, kulitnya kering, gatal, bersisik, kaki pecah-pecah, sampai ujungnya kena stroke, ada yang kena kanker, sampai meninggal dunia. Maka ini bisa mencelakakan. Di dunianya dia celaka, demikian pula di alam barzahnya, bahkan yaumul qiyamah. Juga berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 10. Ketika Allah berfirman, innaman najwa minasyaitani liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidharihim syai'an illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sesungguhnya an-najwa, perbincangan rahasia, ya, itu dari syaitan, dan demikian untuk apa? Untuk membuat orang-orang yang beriman sedih. Ya, sedih. Dan yang demikian perbincangan rahasia itu enggak membahayakan mereka sebenarnya, sama sekali enggak membahayakan mereka. Ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian orang yang beriman harus bertawakal hanya kepada Allah. Perhatikan di sini, ada yang menafsirkan an-najwa itu bukan hanya perbincangan rahasia, termasuk hati-hati para santri ngobrol bahasa daerah masing-masing yang lainnya nggak paham.
Ini di Ma'had sini misalkan ada santri dari Madura, 2 orang Madura, satunya orang Jogja. Pakai bahasa Madura, dia nggak paham. Pikirnya apa ngomongin kejelekan si orang Jogjanya atau bagaimana. Ini contoh juga termasuk najwa. Jadi kalau ada orang yang nggak paham bahasa kita, hendaknya kita bicara pakai bahasa yang dipahami mereka, sehingga apa? Setan nggak membisikkan kepada pihak yang lainnya, pihak ketiga misalkan ketika 2 orang ini bicara, biar nggak dibisikin. Ini dipikir ngomong kejelekan si pihak ketiga. Nah, dan itu juga dari syaitan. Anda perhatikan, termasuk asyaitan, misinya apa? Liyahzunan ladzina amanu. Setan membuat orang-orang beriman itu sedih. Nah, sekali lagi, akan membuat manusia itu sedih. Anda perhatikan, makanya Anda lihat, kenapa anak kecil sakitnya seringnya gara-gara apa? Gara-gara makanan, gara-gara cuaca. Ya, mereka kalaupun sakit jarang, kalaupun makannya ngaco baru dia sering sakit. Orang gila jarang sakit. Ya, kenapa anak kecil sama orang gila nggak mikir emosi mereka? Maksudnya nggak menyebabkan penyakit kalau mereka teriak marah kepada orang tua, tapi nggak bikin penyakit, nggak seperti pada orang-orang dewasa. Kecuali ada anak kecil yang sudah punya his, punya perasaan, sudah punya pemahaman. Sering kami dapati, ya anak kecil sudah punya perasaan, mendapati masalah bapak ibunya, si anak ikut sakit. Tapi mereka yang masih balita, mereka apa? Tidak ada kaitan perasaan. Maksudnya nggak sampai nyimpen seperti orang-orang dewasa. Orang gila juga demikian. Adapun orang-orang yang waras, tapi perasaannya dikuasai dengan emosinya, inilah akan menyebabkan penyakit. Dan setan juga bakal menyerang dia. Kemudian rahmatullah, Anda perhatikan juga di antaranya ketika kita lihat kisah-kisah di dalam Al-Quran, kulluhum durus, semuanya itu ada pelajaran. Juga apa? Mau'izah, juga ibrah, juga hikmah di dalam Al-Quran. Kalau kita pegang Al-Quran, kita sudah tahu pelajaran dalam Al-Quran, biar kita nggak terjadi seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, efek-efek dari katakan emosi seperti ini, maka kita ambil Al-Quran sebagai pelajaran. Contohnya, Allah sudah wasiatkan dalam surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Dan sungguh adalah pada kisah-kisah mereka yang disebutkan dalam Al-Quran, itu ada pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir, yang punya pikiran, yang bisa memahami. Contoh di antaranya, Anda lihat kisahnya Nabi Ya'qub alaihissalam yang disebutkan dalam surat Yusuf ayat 84. Ketika Allah menyebutkan wa tawalla anhum qala ya asafa ala Yusuf wabyaddat 'ainahu minal huzni fahuwa kadhim. Anda perhatikan, ketika Nabi Ya'qub berpaling dari anak-anaknya, kenapa? Marah setelah dikasih tahu berita dusta, berita hoax. Nabi Ya'qub paham anaknya ini beritanya berita bohong. Karena apa? Irinya mereka kepada Nabi Yusuf. Ya, kemudian waqala ya asafa ala Yusuf. Dia menyesalkan kondisinya Nabi Yusuf. Dan efeknya apa? Wabyaddat 'ainahu minal huzni fahuwa kadhim. Dan kedua mata Nabi Ya'qub buta memutih. Karena apa? Karena marah, karena sedih. Ditambah yang ketiga, karena panik. Marah kepada siapa? Kepada saudara-saudara Nabi Yusuf yang mencelakakan Nabi Yusuf. Dan sedih kenapa? Sedih berpisah dengan Nabi Yusuf lebih dari 30 tahun. Dan matanya buta, dikatakan muqatil, butanya hampir sekitar 6 tahun karena efek sedih yang berkepanjangan. Dan beliau juga panik.
Panik kenapa? Makanya setiap malam Nabi Yakub keliling fi kulli amsar, fi kulli buldan, sambil dia memanggil Nabi Yusuf, ya Yusuf, ya Yusuf, keliling. Karena panik, khawatir ada apa-apa dengan Nabi Yusuf. Fa subhanallah, makanya Nabi Yakub dijuluki atau dilakopi Israel. Ada mengatakan Israel, Isr itu perjalanan, Il itu lail, perjalanan malam. Setiap malam melakukan perjalanan. Ada mengatakan Isr itu abd, Il itu ilah, berarti Abdullah. Jadi jangan sebut orang Yahudi Israel, karena itu julukan Nabi Yakub. Rahimahumullah jami'an, matanya buta. Kenapa? Sedih, marah, panik. Diteliti oleh dokter dari Mesir, ayat ini ada pelajaran besar untuk kita. Dari 3 masalah emosi tadi yang dialami Nabi Yakub, berdampak kepada Nabi Yakub. Kenapa matanya buta? Ternyata ketika orang sedih, marah, panik, adrenalin bakal naik. Ini menurut ilmu kedokteran modern. Adrenalinnya naik, kortisol naik. Kalau ini naik, tensi bisa naik. Bisa juga kena asam lambung, juga bisa. Juga histamin di dalam tubuh keluar. Ketika histamin keluar, bakal nyeri-nyeri sekujur tubuhnya, pegel linu. Makanya antum kalau ada merasakan pegel linu, padahal bukan karena pekerjaan. Pekerjaan gak terlalu berat, ternyata pegel linu. Kenapa? Karena marah sama istri, hati-hati. Ya, marah sama pasangan bisa bikin tubuh sakit sekujur tubuhnya. Keluar histamin, bikin nyeri-nyeri. Kemudian akan menyebabkan endorfin turun, hormon kesenangan turun. Makanya menurut orang-orang di masa silam, ya, ada yang menyebutkan Muslim as-Saffar dan yang lainnya. Kita bahas ucapan mereka, kita nggak bahas khusus akidah karena masalah ilmu pengobatan. Mereka menyebutkan man massa qasbas sukar fi yaumih amina min al-huzn. Barang siapa yang menghisap tebu, pohon tebu, fi yaumih, pada waktu itu, hari itu, ba'dal akal, setelah makan, maka dia aman dari kesedihan. Kenapa? Yang manis-manis ternyata menaikkan hormon kesenangan, endorfin. Konsumsi madu juga demikian, penting untuk Anda. Konsumsi kurma juga penting untuk Anda. Nah, fa subhanallah, endorfin pun turun, jadi hormon kesenangan turun, juga insulin turun. Ketika insulin turun, naiklah kadar gula dalam darah. Kencing manis karena sedih, karena marah, karena panik. Bisa juga kena kencing manis. Jadi jangan dipikir kencing manis itu hanya gara-gara makanan, hanya gara-gara faktor keturunan. Bahkan sebagian profesor sudah meneliti, dalam penelitian ilmiah dia mengatakan kencing manis itu bukan penyakit turunan. Yang nurun pola makannya bapak ibu, nurun kepada anak, si anak nyontoh. Di Jogja suka gudeg semua. Ya, di Padang suka rendang semua. Nah, ini contoh. Nah, subhanallah, ini rahmatullah, dia hobi makanan juga nurun pada si anak. Ya, jangan pikir kencing manis gara-gara makanan saja. Ternyata faktor psikis juga bisa kena kencing manis. Berkali-kali kami dapati kasus laki dan wanita, ada yang ibu-ibu tiba-tiba kena kencing manis, 2 pekan kemudian sudah kena katarak, matanya putih. Inilah yang disebabkan namanya katarak diabetik, katarak karena kencing manis. Demikian pula Nabi Yakub, matanya memutih seperti katarak. Kenapa? Karena 3 yang dialami dari perasaannya tadi. Nah, sedih, marah, panik. Fa subhanallah, rahimahumullah jami'an. Adapun mereka para nabi maksum, mereka maksum, dan ini jadi pelajaran bagi kita. Mereka maksum lepas dari kesalahan untuk mengangkat derajat mereka. Begitu pula Nabi Ayub sakit 18 tahun gatal, ya bukan karena dosanya, bukan. Begitu pula Nabi Yunus alaihissalam dimuntahkan dari perutnya ikan paus, dia sudah lemes. Mereka itu maksum, lain dengan kita nggak maksum. Fa subhanallah, akhirnya terjadi apa?
kebutaan pada mata. Kami dapati ibu-ibu ini kena kencing manis, berlanjut kena katarak dalam waktu singkat. Usut punya usut, ternyata makanannya jauh dari penyebab-penyebab kencing manis versi makanan. Setelah kami tanya, apakah ibu ini punya kesedihan? Iya. Setelah ditinggal si bapak 1 tahun, langsung dia drop. Nah, ini contoh. Ya, kesedihan. Fa ini rahimahumullah jami'an. Fa Anda perhatikan berikutnya, disambung dengan surat Yusuf ayat 93. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in." Anda perhatikan. Idhabu, kata Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, idhabu biqamisi hadza, bawa pakaianku ini, gamisku ini, bawa. Fa'alquhu ala wajhi abi, kemudian letakkan di wajah bapakku Nabi Yakub. Ya'ti basira, dia akan bisa melihat kembali. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in, datang kalian dengan keluarga kalian kepadaku. Fa Anda perhatikan di sini, Nabi Yusuf memberikan pakaiannya kepada saudara-saudaranya yang mendatangi Nabi Yusuf. Kemudian pakaian itu dikasihkan kepada bapaknya, diletakkan wajah bapaknya. Bapaknya bisa mencium aroma pakaian anaknya, yaitu Nabi Yusuf. Langsung bisa melihat. Bayangin. Sebagian mufassir mereka menyebutkan, sebagian mufassir menyebutkan apa? Ini enggak luput dari 2 sebab. Sebab yang pertama, tadi kita lihat Nabi Yakub kenapa matanya buta? Bukan karena makanan, bukan karena lifestyle, bukan karena sering begadang, bukan karena, tapi karena apa? Karena psikis. Berarti kalau masalahnya psikis, obati psikisnya. Kalau ada mata buta, ya jangan buru-buru dioperasi katarak. Ya, jangan buru-buru dilakukan tindakan ekstrim. Tunggu dulu. Obati sebabnya. Ini kenapa? Ternyata konsen kepada sebab itu penting, fokus kepada sebab daripada fokus kepada efek, masalah, akibat, gejala, penyakit, simptom. Fokus pada sebab. Sebabnya ternyata sedih. Dan pakaiannya Nabi Yusuf ketika diciumkan, diletakkan di wajah bapaknya, langsung matanya bisa melihat. Enggak luput dari 2 sebab. Sebab yang pertama, sedihnya hilang, punahlah semua amarah, lenyaplah rasa panik, langsung dia bisa melihat. Dan disebutkan menurut kedokteran modern, endorfinnya langsung naik, insulinnya langsung menjadi normal, akhirnya dia bisa melihat. Hormon kesenangan naik, dia bisa melihat. Dan sebab yang kedua, ini sebab yang paling mendekati kebenaran, yaitu apa? Tak luput itu dari mukjizat Allah kepada 2 nabi ini, Nabi Yakub dengan putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Ini rahimakumullah jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-7, wa uhayna ila ummi Musa an ardhi'i فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Di sini ketika Allah mewahyukan kepada ibunya Musa, memberikan kabar kepada ibunya Musa untuk menyusui Musa alaihissalam. Jikalau dia takut dengan kondisinya, karena apa? Ancaman Fir'aun mencari semua anak laki-laki untuk dibunuh. Falqihi fil yammi, lempar atau buang dia ke sungai. Ya, diletakkan di ranjang. Berikutnya apa? Wala takhafi wala tahzani. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Ini emosinya. Kenapa? Karena ketakutan ibunya, Nabi Musa bakal menyebabkan rambutnya dia beruban, kulitnya bakal kering, badannya bakal habis, menyusut, dan penyakit-penyakit bakal bermunculan. Nah, kemudian rahmanakumullah juga Anda perhatikan
Dalam surat Ali Imran ayat 175, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya, sesungguhnya itulah setan. Tugasnya setan apa? Yukhawwifu awliya'a. Dia menakut-nakuti apa? Yaitu manusia, orang yang beriman. Jadi tugasnya setan apa? Nakut-nakuti manusia. Nakut-nakuti manusia. Fala takhafuhum. Jadi apa? Kalian jangan takut. Ya, kalian jangan takut kepada siapa? Kepada mereka. Ya, kepada mereka. Tapi takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian betul-betul orang yang beriman. Ingat, misinya setan lihat, nyerang hati Anda terus. Kita belum penjelasan papan tulis, endingnya di papan tulis. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 200, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Dan jikalau setan sudah menyerang Anda dengan serangan, maka apa? Anda hendaknya beristiadah. Termasuk setan menyerang Anda dengan apa? Tadi dibikin Anda marah, dibikin sedih. Termasuk ketika Anda salat, Anda juga ketika setan menyerang Anda biar enggak khusyuk, Anda juga apa? Isti'adzah. Termasuk sunnah yang dilupakan oleh kaum muslimin, ketika setan mulai membisikkan kepada Anda agar keluar dari kekhusyuan, apa yang Anda lakukan? Baca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian apa? Melakukan tafel, meludah ringan 3 kali. Jangan bosok. Ya, kalau bosok, permisi. Tapi tafel, bahasa hadis menunjukkan mekanisme. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini dilakukan pada orang yang tahu sunnah dan komunitas masjid tersebut faham ilmu, faham sunnah. Kalau Anda sholat di masjidnya orang awam, cukup baca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Khawatir fitnah. Anda mau menjalankan sunnah yang orang belum siap dengan sunnah, bakal menimbulkan fitnah. Afa anta bimuhadditsin qauman haditsan lamma yablughu quluhum min ba'dihim fitnah. Anda mau menyampaikan suatu hadis ini mursal tapi maknanya sahih menurut Syekh Muqbil rahimahullah taala dalam muqaddimah Sahih Muslim. Ya. Apa Anda akan menyampaikan satu hadis yang mereka belum siap? Anda mengamalkan mereka belum siap, bakal fitnah. Namanya orang baru hijrah, saking semangatnya semua dijalani, didatengin padahal mereka belum siap. Wah subhanallah, datang ke masjid awam, enggak paham ilmu, setan mau ganggu dia, khusyuknya mau dipalingkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh. Tiba-tiba sikutnya tetangga terbang, bang, gitu. Bubar dah salatnya. Rahimahumullah jami'an, barakallahu fikum. Dan setan mengganggu menyerang Anda, termasuk mengganggu dengan amarah. Termasuk dalam hadis Nabi SAW, ketika ada 2 orang laki-laki yang saling teriak mengangkat suaranya sampai vena jugularisnya keluar. Kata Nabi SAW, maukah kalian kuberitahu dengan apa yang membuat mereka jadi hilang amarahnya? Yaitu dengan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba. Anda mau marah sama istri, ingat marah itu hasilnya keburukan. Kecuali marah karena Allah, kecuali karena marah demi menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Nah, fa subhanallah, Anda mau marah sama anak, sama istri, Anda isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apalagi Anda ada riwayat diserang jin nasab. Anda ada riwayat, dulu punya riwayat indigo. Indigo termasuk apa? Punya kelebihan, yaitu punya panca indera ke-6 alias kelebihan jin. Ya. Bahasanya punya kelebihan katanya panca indera. Iya, panca indera maksudnya kemasukan jin. Ya, wah subhanallah, ini kalau ada orang-orang sudah ada serangan jin nasab, kemudian dia ada indigo dan lain sebagainya, dia bakal gampang diserang sama syaitan untuk marah, emosinya labil. Ya, kalau marah dipukul, main pukul anak, dicubitin sampai lebam, istrinya ditampar, yang istrinya juga gitu, marah nggak jelas, nangis nggak jelas. Ini di antara gejala-gejalanya. Fa subhanallah rahmanallah, Anda baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak mengapa Anda baca, pegang jantung Anda.
juga baca bismillah, 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 a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Tak mengapa. Kadang ada sakit fisik seperti diajarkan Nabi baca tadi. Sakit jantungnya sakit hati, amarah, enggak apa-apa baca ini. Juga Anda bisa baca, pegang jantung Anda, baca ruqyah dengan Al-Fatihah. Ulang-ulang, enggak disebutkan dalam sunnah, tapi boleh. Dari mana? Keumuman hadis Auf bin Malik, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirik. Tak mengapa dengan ruqyah selama enggak ada unsur kesyirikan. Boleh. Ini kok jantung bergejolak ya. Ada fauranul qalb, jantung mendidih, damul qalb memanas, hati di dalam jantung memanas. Wah, ini hati. Dah, ruqyah mandiri. Kalau Anda ikutin lampiasin terus, kadang ada wanita, Tat, kalau saya enggak marahin suami, saya enggak puas, Tat. Mending saya lampiaskan aja, Tat. Saya lempar tuh piring, Tat. Saya teriak di depan dia, setelah itu, mohon maaf ya Mas ya, saya sengaja lampiaskan biar saya enggak sakit. Salah. Laisa syadid bisar'ah, walakin syadid liman yamlik nafsahu lil ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu mengalahkan, menjatuhkan musuhnya, tapi apa? Menahan diri ketika marah. Tahan diri Anda. Nah, terus mana batas kesabaran Anda? Mana Anda menjaga biar Anda menahan amarah Anda kalau dilampiasin terus? Nah, minta izin Mas, aku minta izin Mas. Izin karena aku marah padamu Mas. Jangan Dek, simpan. Itu dari syaitan. Jangan ikuti. Izinkan Mas, aku enggak plong Mas. Istighfar, isti'adzah. Karena ada wanita itu merasa nyaman kalau sudah dilampiasin kepada suaminya. Apalagi kalau suaminya ditampar, dicubit sampai lebam, baru dia puas. Gak apa-apa, silakan poligami, aku sudah puas nampar kamu. Oh kalau kayak gitu ya gak apa-apa, mau di ini gak apa-apa deh. Yang penting yang untungkan kita gak apa-apa deh, silahkan deh. Warahmatullahi jami'an barakallahu fikum. Ini waqi' terjadi di sekitar kita. Farahmatullahi. Kemudian Anda juga perhatikan sebagaimana hadis mauquf. Ya, adapun yang hadis yang marfu, hadisnya diperbincangkan, Syekh Albani mensahihkan yang sebagian besar melemahkan. Adapun yang sahih dari Sa'id Al-Maqburi mauquf ketika mengajarkan doa Allahumma inni a'udzubika min zaujin tushayyibuni qabla al-mash'ib. Di sini menunjukkan sedih itu, amarah itu bisa bikin Anda cepat tua. Artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya aku ya Allah berlindung kepadamu ya Allah dari istriku yang membuatku tua sebelum masanya. Nah, kalau istri antum bikin stres, antum cepat tua. Nah, baru nikah 1 tahun. Ya akhi, kok jenggot sudah ada yang putih? Ini setelah nikah ini. Ya akhi, kok kamu sekarang mukanya jadi gelap? Ya, sesek saya, dada saya menghadapi istri ini. Nah, makanya ini doa penting. Juga pertama kali nikah juga jalanin sunnah. Baru menikah, pegang tuh kepala istri. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih. Dan dalam hadis ini disebutkan Nabi bukan hanya menganjurkan, mendoakan untuk baru dapat istri, termasuk di zaman lalu budak. Kalau zaman sekarang ya orang-orang yang kerja di sekitar Anda, ya katakan misalkan yang membantu Anda di rumah, katakan ada ART, biarkan istri megang kepala ART kalau perempuan, baca doa ini. Kemudian kalau Nabi punya onta, dipegang punuknya, baca doa ini, biar mendatangkan kebaikan, enggak mendatangkan malapetaka. Dijauhkan dari keburukan yang dijadikan tabiat pada hewan ini, termasuk wanita ini. Ya, pada wanita biar apa? Tabiat dia enggak mencelakakan diri Anda. Tat, ana dulu lupa, Tat, enggak sempat doa. Gimana, Tat? Berarti ana nikah lagi, Tat, biar bisa baca doa ini, Tat. Pertanyaan kedua, Tat, apakah istri saya yang sekarang saya bisa pegang kepalanya doa ini? Wallahu a'lam bishawab. Ya, zahirnya bisa Anda baca doa ini. Wallahu a'lam. Fa inna rahmanakumullah jami'an. Kenapa doanya sering konteksnya kepada laki-laki untuk banyak doa? Karena banyak sekali laki-laki cepat tua gara-gara wanita. Karena tahu sendiri wanita seperti apa. Nah, bukan berarti apa ini menyudutkan wanita. Ada wanita yang cepat tua gara-gara suaminya juga ada. Tapi lebih banyak laki-laki yang cepat tua gara-gara wanita.
Anda lihat sekarang WHO mengatakan laki dan perempuan sudah 1:40. Ini juga kenyataan. Kenyataan apa? Kenyataan bahwasanya laki-laki itu lebih banyak yang stres. Dengan apa? Pasangan hidupnya. Ya, mereka menanggung beban kerja di luar. Nggak tahu di luar makan nasi bungkus, nasi kucing, istrinya di kafe, nggak tahu nih ceritanya suaminya gimana. Di luar dia ada dalam bahaya, naik tiang listrik, kerja ya yang dia nyangkul di sawah panas, istrinya nyaman. Kemudian si istrinya murka kepada suaminya, kebayang. Makanya masuk dosa besar ketika wanita minta cerai. Man talabat talaq min ghairi kunhu lam yara rahatal jannah. Barang siapa minta cerai tanpa alasan syar'i, dia nggak bisa mencium bau surga. Padahal jarak surga bisa dicium dari jarak 40 tahun. Fa ini rahimakumullah jami'an. Kemudian ya Anda perhatikan juga kalau Anda di dunia nggak pengen sedih, nggak ada ceritanya, mustahil. Pasti Anda semua sedih. Nabi aja pernah sedih. Tapi sebaik-baik orang sedih, cepat apa? Melepaskan kesedihan. Kadang sedih itu jadi obat. Ketika apa? Sedih itu untuk menafikan diri kita, membersihkan hati kita dari orang yang ujub, lalai dari Allah. Kalau kita nggak dikasih kesedihan, nggak dikasih cobaan yang bikin hati sedih, akhirnya apa? Kita bisa jadi orang yang berakhlak seperti Fir'aun. Ya, lalai. Nah, sombong. Oleh karena itu dikasih kesedihan biar ingat. Nabi juga sedih. Ya, mustahil kita nggak sedih, mustahil. Ya, kalau pengen nggak sedih, ya sudah nanti kalau sudah masuk surga, baru Anda nggak akan ada merasakan pengen marah, pengen sedih, pengen nangis, nggak ada. Ya, sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Surat Yunus ayat 57, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Ini kita dijadikan di dunia sebelum melangkah ke hari akhirat, dijadikan untuk manusia hamba Allah ini dijadikan apa? Mau'idhah, yaitu Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Dia itu syifa untuk apa? Yang ada di dalam hati, dan dia petunjuk rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah ini Al-Quran dah. Mulai kita bicara obatnya setelah bicara penyakitnya. Intinya di sini obatnya Al-Quran. Ya, Anda bayangkan di jannah digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 61, la yamassumuhum su' wala hum yahzanun. Nanti di jannah mereka nggak akan merasakan azab, nggak ada siksaan. Mereka juga di jannah nggak ada ceritanya sedih. Nah, kalau pengen nggak sedih nanti ada waktunya. Sekarang di sini tempat Anda dicoba oleh Allah. Sedih dengan pasangan, sedih dengan lingkungan, sedih dengan manusia yang memfitnah Anda. Ya, ada yang membuat Anda marah dan Anda menahannya. Maka itu pahala Anda yang disiapkan di surga yang nggak ada kesedihan. Di dunia Anda dilarang potong jenggot. Di surga nggak ada kumis, nggak ada jenggot. Di dunia Anda nggak boleh berzina. Ya, di surga disiapin bidadari, 2 bidadari. Bagi yang mati syahid 72 bidadari. Di dunia Anda nggak boleh minum khamr yang memabukkan, segala sesuatu yang memabukkan. Di surga disiapin khamr yang khamr rasanya lezat. Di dunia Anda laki-laki nggak boleh pakai emas, perak, nggak boleh pakai sutra. Di surga disiapkan pakaian sutra, piring, gelas Anda dari emas, dari perak. Anda sabar. Ketika di sini Anda sedih, Anda diganggu oleh syaitan untuk bisa marah, Anda menahannya. Di surga disiapkan yang Anda nggak pernah sedih padanya. Rahimakumullah jami'an. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan Nabi SAW, yunadi munadin, inna lakum antasihu fala tasqamu abada. Wa inna lakum an tashubbu fala tuhramu abada wa inna lakum fala tahrimu abada wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Disebutkan Nabi SAW bahwasanya nanti ada yang memanggil ketika sudah masuk jannah, bagi kamu kesehatan, kamu gak akan pernah sakit selamanya,
termasuk sakit hati, nggak ada. Anda sehat fisik, sehat hati di jannah. Anda nggak akan merasa sakit. Bagi Anda semua akan jadi orang-orang yang muda. Walaupun ada yang meninggal dalam keadaan tua. Disebutkan ada seorang nenek-nenek ketika disebutkan penghuni jannah, sifat penghuni jannah, nenek ini menangis. Karena dia sudah tua, sedang penghuni jannah itu muda-muda. Dipikir nenek itu nggak bisa masuk surga. Nah, penghuni jannah dia muda-muda dan Anda nggak akan tua selamanya. Ya, dan Anda akan mendapatkan nikmat di jannah dan Anda nggak akan merasakan ya susah selamanya. Ini rahmanullah jami'an. Selanjutnya solusi singkat dari semua sikis ini, di antaranya yang terbesar adalah Al-Quran. Dari semua ketaatan Allah itu obat Anda. Anda sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya, menenangkan hati Anda. Anda baca Al-Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan zikir menenangkan hati Anda. Nah, Anda zikir pagi petang, Allahumma inni a'udzubika minal ghammi wal hazani wal ajazi wal kasali wal bukhli wal jabani wa dhaddani wa ghalabatir rijal. Anda berdoa zikir pagi petangnya biar enggak sedih, enggak gundah gulana. Nah, Anda lihat doa-doa orang kesedihan isinya tauhid. Contoh hadis yang dihasankan Syekh Albani riwayat Abi Daud, Allahumma rahmataka arju, Allahumma rahmataka arju, wa la takilni li nafsi tarfata ainin, wa aslih li sya'ni kullah, la ilaha illa ant. Ya Allah, rahmatmu aku harapkan, jangan biarkan diriku sekejap mata pun. Ya Allah, perbaiki semua urusanku, gak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Lihat. Subhanallah, dari semua wujud ketaatan untuk masalah emosi kita, Al-Quran itu yang paling ajaib. Dan dia termasuk mujizat yang paling besar untuk Nabi SAW. Bahkan dia satu-satunya yang di muka bumi yang tidak bisa dikatakan makhluk, cuma Al-Quran. Al-Quran kalamnya Allah bukanlah makhluk, dan kalamnya Allah termasuk sifatnya Allah. Dan Anda baca Al-Quran ini, itu solusi bagi Anda. Ketika hati sudah tenang, semua badan ikut nyaman. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat hadhil mudghah salahat jasadu kulluh, wa idza fasadat hadhil mudghah fasada jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb. Di tubuh ini ada gumpalan daging. Kalau gumpalan daging ini baik, semuanya baik. Fisiknya, psikisnya, anatominya, fisiologinya, ya, semuanya baik. Kalau ini gumpalan daging ini rusak, maka semuanya rusak. Ketahuilah gumpalan daging itu adalah jantung. Makanya bayangkan kalau gumpalan daging ini diisi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 21, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Seandainya Allah turunkan Al-Quran ke gunung, gunung itu bakal tunduk, gunung itu bakal hancur. Ini hendaknya manusia mau berpikir. Ya, subhanallah, ini gunung bisa hancur, apalagi hati yang dendam bakal lembut. Anak yang autis, hiperaktif, bakal gelombang otaknya jadi normal. Orang yang gila sekalipun, schizofren, al-utu, disebutkan dalam hadis, ya, Kharijah bin Salt riwayat Abi Daud Asy-Syaukani dengan sanad yang sahih, sahabat Nabi pamannya Kharijah ini membacakan surat Al-Fatihah selama 3 hari. Bagi orang gila yang sudah dipasung dengan besi, dibacakan surat Al-Fatihah selama 3 hari, sehari 2 kali, sembuh total dengan izin Allah dengan Al-Quran. Gunung aja hancur, apalagi yang hanya tumor, kanker, gila, autis, hiperaktif, hati yang sombong, hati yang penuh iri, hasad, dengki, hati yang keras, kaku. Nah, kemudian Allah juga berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, imam berpaling dia enggak beriman, atau berpaling dia beriman dengan Al-Quran tapi jarang baca Al-Quran, enggak tahu artinya, maka apa? Allah akan jadikan setan menyerang dia. Kalau setan menyerang manusia, tadi sebutkan firman Allah, "Innal ladzina taqwa idza massahum ta'ifun minasyaiton." Setan nyerang dengan apa? Rasa sedih, amarah, gundah gulana, panik, diserang sama setan. Kemudian apa? Setan bakal jadi teman dia. Makanya nih Al-Quran jangan pernah tinggalkan. Jangan 1 hari pun tanpa bacaan Al-Quran. Ya, harus baca artinya. Kenapa? Nabi sudah mengingatkan, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura.
Rasulullah pernah mengeluh di zamannya, bukan zaman sekarang. Ya Rabb, kaumku ya Rabb telah menjadikan Al-Quran itu yang disingkirkan, dijauhi. Itu di zaman Nabi. Abdullah bin Mubarak telah mengatakan, aku telah menjauhi kamu karena kesibukanku berjihad. Sibuk berjihad. Lah kita orang sibuk lihat HP, sibuk cari nafkah dan sebagainya. Jadi jauhkan dari Al-Quran. Ini sudah jam 7:30. Mau tambahi penjelasan endingnya papan tulis atau cukup? Kayaknya sudah gelisah soalnya. Idza atala al-majlis fa syaitan lahu nasib. Kalau majelis ilmu kepanjangan, setan punya bagian. Ganggu antum dibikin mata ngantuk-ngantuk, alis ditarik-tarik, ada yang chatting masuk, ting, makan malam di mana nih, Bro? Mau saya lanjutin papan tulis dikit aja? Baik, kita lanjut dikit aja ending. Jadi emosi ini yang dialami manusia kapan akan jadi penyakit? Ingat setan di sini, ini ada manusia dalam keadaan apa? Haddul i'tidal. Manusia dalam keadaan apa? Seimbang. Fisiknya seimbang, emosinya juga perasaannya seimbang, gak ada masalah. Dan kita sebutkan dari ayat dan hadis tadi, setan bakal menyerang manusia dari rasa takut, kebencian, kesedihan, amarah. Ini bakal diserang kepada manusia. Yang diserang apa? Hatinya bakal diserang. Dan hati itulah tempatnya iman, tempatnya kufur, tempatnya benci, tempatnya cinta, tempatnya ikhlas, tempatnya riya. Itu di hati. Tempatnya tawakal, tempatnya dia nggak punya tawakal. Nah, itu juga di hati. Nah, di sini ada saatnya dia diserang. Dari penjelasan panjang tadi, dia diserang bisa dikeluarkan dari titik normal, dari haddul i'tidal. Bisa diserang ke kanan, katakan dengan benci dan amarah dan dendam. Bila serang ke kiri seperti sedih, seperti panik. Ya, ini serangan mereka. Dan serangan mereka ini bakal apa? Setan masuk, bahkan timbul penyakit efek dari gangguan setan juga. Disebutkan Ibnul Jauzi, ya, ini katakan di jantung. Dan jantung ini, jantung dimisalkan oleh Ibnul Jauzi seperti apa? Dia seperti istana. Istana di sini ada raja. Dan jantung seperti istana dan raja itu adalah akal. Makanya disebutkan Allah dalam firman-Nya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya jantung alias hati, tapi enggak digunakan untuk mikir. Dan mikir ini akal. Dan letaknya di jantung. Dan ini istana ada raja, raja seperti akal. Dia dikelilingi oleh benteng. Di benteng ada menara. Di benteng ada pintu gerbang, ada pengawalnya. Di menara ada kaca-kacanya. Kaca ini untuk melihat penjaga siapa di musuh di balik benteng di luar pintu. Musuhnya adalah iblis dan setan. Setan dan iblis akan menghembuskan asap hitam. Asap hitam itu adalah syubhat dan syahwat. Ketika orang yang menjaga ini banyak istighfar, banyak zikir pagi petang, banyak baca Al-Quran, banyak salat, mengingat Allah, menjauhi semua maksiat, asap hitam ini bakal hilang. Karena tujuannya iblis menjadikan asap hitam biar mereka nggak bisa melihat apa yang dilakukan musuh di luar. Ketika mereka istighfar, mengingat Allah, hilanglah asap hitam, kembali mereka siaga melihat tingkah laku iblis dan setan. Kemudian iblis dan setan, pintu gerbang dari kayu ini pasti ada celah-celahnya.
diintip oleh iblis dan setan, bagaimana kondisi penjaga, lagi lalai apa enggak. Ketika dia lalai, maka saatnya iblis dan setan merangsek, menyerang raja, menyerang akal. Kalau sudah dikuasai, rusaklah semua badan, timbullah penyakit. Ini andilnya setan. Juga bisa bikin penyakit dari masalah emosi, dari masalah psikis. Kemudian rahimahumullah, mereka diserang ya oleh iblis dan syaitan. Kapan pintu gerbang ini kebuka? Pintu gerbang kebuka ini ketika kapan? Manusia melakukan kesyirikan. Mereka melakukan hal yang menyelisih sunnah. Bahasanya halusnya menyelisih sunnah. Ya, kemudian mereka melakukan kekufuran. Kemudian mereka melakukan dosa maksiat. Kemudian mereka makan uang haram. Kemudian mereka di antaranya dendam, sedih dan seterusnya dari masalah ini bakal kebuka. Berapa banyak orang sakit ketika kebuka dari pintu dendam, sedih, panik dan seterusnya, takut, akhirnya masuk. Makanya Al-Quran tadi jadi intinya obat. Al-Quran jadi intinya obat untuk menghancurkan ini semua. Nah, barakallahu fikum. Fa'inna rahmanakumullah. Ya, nanti satu saat saya berharap seperti kemarin sebelumnya, sebulan lalu persis, kita ada sesi konsultasi dari acara di Surabaya di Asrama Haji Indonesia. Konsultasi sekitar 60 orang giliran, dan pasiennya rata-rata ibu-ibu. Ada yang datang baru datang di kursi, duduk di kursi sudah pingsan. Ada yang datang mengeluhkan kanker rahim, kanker tiroid. Ada yang datang mengeluhkan darah tinggi tidak kunjung sembuh. Ujung-ujungnya ternyata masalah psikis. Dendam sama suami, dendam sama bapak, dendam sama ibu. Coba. Ada yang sedih dengan tingkah laku suami dan seterusnya. Ya, sekali lagi intinya suami istri ini makanya harus harus selalu pegang agama. Jadi kontrolernya mereka. Sering kali dalam kasus-kasus konsultasi kadang ya sampai satu hari 100 orang dari sekian pasien yang datang ini ternyata kasusnya dominannya masalah hati dibanding masalah makanan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan. Apakah mata minus atau rabun dapat sembuh? Nah, sekali lagi semua ada sebab dan ada akibat. Ada mata minus karena kebiasaan dia membaca yang salah. Ya, ada mata minus karena apa? Sebab karena dia sedang sedih. Ada yang mata minus gara-gara makanannya jorok, darahnya kental. Ketika mata akomodasi cembung cekung itu butuh darah. Ketika ada darahnya kental, pekat, ketika dibutuhkan, nggak mencukupi kebutuhan mata, akhirnya juga bisa pengaruh pada lensa. Jadi dilihat, ya. Kalau sebabnya makanan, ya makanannya diperbaiki. Ya. Kemudian kalau sebabnya sedih, ya sedihnya diobati. Ya. Kemudian pengobatan dari luar, Anda bisa pakai tetesan madu. Madu aja ditetesin ke mata, madu ya yang asli murni. Ya. Yang lebih encer biar gampang diserap. Ya. Jangan pakai madu sider. Madu sider terlalu kental. Madu negeri kita aja. Misalkan Anda bisa pakai madu randu tapi yang murni ditetesin. Ya, subhanallah ada yang minus 4 hitungan 6 bulan, sebagiannya hitungan 1 tahun lepas kacamata. Lepas kacamata. Terus bisa dibantu bekam, juga bisa dibantu pola makan, terapi. Apa sebab dari pendarahan rahim? Apakah ada kaitannya dengan emosi? Iya, kaitan banget. Kami pernah dapati kasus ada ibu-ibu datang ya chatting sebelum datang konsultasi, chatting panjang. Dan dia selalu buru-buru dan maksa. Ini sudah kelihatan dari chatting, ini ibu-ibu tipe panas. Chattingnya itu terus nodong-nodong terus, bahasanya nyecer,
Ini sudah kelihatan dari gaya bahasa dia, chatting dia sudah kelihatan tipe panas. Ketika datang, dia mengeluhkan kalau haidnya bisa hampir 1 bulan. Haidnya bisa 2 pekan. Bahkan ketika sekali haid sampai menyebabkan HB-nya turun sampai 2,9. Sampai dokternya heran kok masih bisa jalan. Mulai kita lihat pola makan. Pola makan ternyata oke. Baru kita belokkan ke arah yang lain. Ibu ada dendam sama suami enggak? Baru ngomong gitu sudah meledak. Suami saya tat 1, 2, 3. Suami saya malas tat, saya mencari nafkah tat. Suami saya terus. Akhirnya setelah ngomong tanyai lagi. Kemudian dia baru teriak. Dan yang ngomong bukan dia lagi, jinnya yang ngomong. Kenapa? Setan masuk dari pintu dendam. Ya, sampai akhirnya terjadi apa? Varises di rahim. Ya, berarti siapa yang membuka front penyakit? Anda sendiri wahai ibu-ibu. Andalah yang membuka front penyakit, jangan salahkan takdir Allah. Ya, akhirnya kita bilang, Bu, ibu mau berobat ke ujung dunia. Ya, ibu mau berobat ke ujung dunia, kalau ibu nggak bisa melepas dendam, nggak akan beres. Karena apa? Penyakit akan hilang kalau sebabnya dihilangkan. Kalau penyakit ini gara-gara amarah dan dendam, ya, maka yang dihilangkan adalah sebabnya, dendam dan amarahnya. Ya, dendam dan amarahnya. Jadi kalau Anda merasakan seperti ini, haidnya berkepanjangan, dari masalah emosi lihat, apakah Anda pendendam, pemarah, gampang marah, emosinya labil. Berikutnya, hobi makanan Anda. Ternyata hobi makanan Anda bakso, seblak, mie ayam, ya, kemudian rendang, sambal, jahe, kopi, gorengan, panas semua. Andanya panas, makanannya panas, tambah jadi muncullah penyakit sifatnya panas. Ya, silakan makan bakso tapi jangan sering-sering. Ya, makan mie jangan sering-sering. Ada saatnya ginjal nggak kuat. Ya, ini contohnya rahmatullah. Ya, halal. Rubah mindset Anda, halal silahkan dimakan. Halal itu nggak akan bikin penyakit. Salah. Halal bahkan bikin penyakit kalau apa? Di antaranya Anda yang menjerumuskan diri pada penyakit. Halal ternyata makanan itu nggak sehat tapi walaupun halal olahannya nggak sehat misalkan. Jadi apa? Kalau Anda karena masalah emosi Anda, dinginkan emosi Anda dengan yang kita sebutkan terapi-terapinya tadi. Ya, kemudian dinginkan panas pada tubuh Anda, makanan panas di stop atau dikurangi, ganti makanan yang mendinginkan. Nasi dikurangi, banyakin labu kuning, labu siem. Protein hewaninya tadi ayam, bebek, kambing, rendang, diganti protein hewaninya ikan daging putih, ikan kerapu, ikan kakap, ikan patin, ikan gabus, ikan dori, ikan salmon, ikan pari. Ya, silakan. Jangan ikan asin, jangan abon ikan, jangan seafood, jangan ikan tongkol. Cari ikan yang sifatnya dingin. Ya, protein hewaninya juga putih telur. Sayurnya yang cerah-cerah, jangan sayur gelap. Buahnya jangan durian, nangka. Ya, lagi musim soalnya. Buahnya pilih buah yang dingin. Saya punya keluarga yang sering buang air kecil berkali-kali. Apa sebabnya, solusinya? Katup bisa lemah, ya. Kemudian mizaj tubuh dia bisa dingin. Terapinya apa? Kalau mizaj tubuh dia dingin berarti perlu dihangatkan. Konsumsi propolis, konsumsi jahe merah untuk menghangatkannya. Kemudian dibantu apa? Terapi refleksi. Dibantu terapi refleksi. Juga bantu terapi hentak-hentakan kaki, itu juga penting. Ya, untuk menguatkan saraf, juga menguatkan ginjalnya. Mohon penjelasan kaitannya penyakit yang menyebabkan dengan sempitnya ekonomi rumah tangga. Itu tadi. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Ya, bahwasanya mereka yang apa? Berpaling dari mengingat Allah, maka mereka akan mengalami apa? Sesaknya dada. Disebutkan sebagian ulama tafsir, selain sesaknya dada, juga ekonomi dia yang terhimpit. Ya, ekonomi dia yang terhimpit.
Saat apakah jerawat timbul dari sebab emosi? Iya, bisa jadi. Sebelum bicara emosi, orang kena jerawat biasanya mizaj tubuhnya dia panas lembab. Orang panas lembab biasanya emosinya juga tinggi. Berarti apa? Kasih panas lembab dengan dingin kering. Dingin kering contohnya apa? Konsumsi apel. Minumannya bisa jeruk nipis. Jeruk nipis bisa dikompresin di tempat jerawat. Dan penyebabnya di stop. Panas lembab dari protein hewani, ayam, kambing, ya, juga bisa bebek, nasi dikurangi dulu. Ya, lemak-lemak dikurangi, gorengan juga dikurangi. Banyakin konsumsi pendinginnya, lawannya. Dan ini termasuk konsep berpasangan. Apa solusi untuk penyakit usus turun? Usus turun dinaikkan. Kakinya ditaruh di dinding, kaki taruh di dinding 45 derajat, dia sambil tiduran. Pasangan hidup Anda atau kalau masih jomblo, tekan sendiri dari bawah, dari simfisis pubis, dari tempat bulu kemaluan, pakai minyak, ya, mau zaitun atau krim silahkan, dipijit dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Nah, kalau maksudnya usus turun itu hernia, biasanya turun itu ada yang di pusar, dikenal dengan hernia umbilikalis. Ada yang turun di selangkangan, ya. Ada yang turun di selangkangan. Ada yang turun di buah pelir skrotalis. Anda cara tahunya itu usus turun gimana? Pinjem punya P3K di pondok misalkan, pinjem stetoskop. Taruh, kalau ada yang kena sampai di pelir, di buah skrotum, buah zakar, permisi akramakumullah. Kalau ada bengkak usus turun di situ, pakai stetoskop, taruh di buah pelir. Kalau ada suaranya usus, itu berarti usus turun di situ. Kayak ada suara air jalan, peristaltik usus, gerakan usus, simpel banget. Kalau dilipat paha, inguinalis juga gitu. Ditaruh di situ, turun sini. Sebabnya apa diantaranya? Sebabnya bisa karena stres, bisa karena pekerjaan berat juga bisa karena olahragawan yang olahraganya ekstrim, loncat atau angkat barbel juga bisa. Ada orang nggak pernah olahraga sama sekali sehingga lemah juga bisa. Ya, jadi terapinya sambil dibantu. Penyebabnya di stop dulu, kalau angkat berat stop dulu. Bagaimana cara mengatasi baper atau bawa perasaan? Ya, dikit-dikit tersinggung. Obatnya simple. Makanya kalau ada orang baper, sering kita anak motor bilangnya apa? Ini kurang ngegas ini. Ajak dia sering bergaul, ketemu dengan orang suku yang beda-beda. Dia akhirnya kebiasaan. Kalau orang baper, kayak ayam sayur nanti. Dengar suara petir, lari terbirit-birit, nabrak dinding, mati sendiri. Anda hidup jadi kayak apa? Elang. Elang itu hatinya tegar, bisa berumur 70 tahun. Ya, antum mau tipe apa? Mau tipe dingin, panas, lembab, kering, jangan jadi baperan. Jadi manusia easy going, gampang memaafkan. Ya, dan jangan taruh di dalam hati dari ucapan-ucapan orang. Udah, biasa saja. Antum melihat para ustadz, semakin ustadz itu dikenal, bakal banyak serangan netizen. Kalau ada orang narik bendera, ya, semakin tinggi bendera, berkibarnya semakin kencang, anginnya kencang. Semakin ustadz itu naik ke atas, juga sama, cobaannya bakal berat. Kalau kita anak-anak yang suka naik motor, kalau ngegas naik motor, itu angin kencang. Kalau kita tambah pelan, ya, nggak megang dengan kuat, bakal goyang terus. Jadi kalau ada angin kencang, bukan tambah pelan, buka gas 150 km per jam. Udah anginnya lewat. Jadi kalau difitnah ada angin, udah lewat aja, nggak usah lihat ke belakang, kiri kanan. Nah, itu bahasanya anak motor. Barakallahu fikum. Insyaallah sampai di sini saja. Rahmanakumullah. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita, medisnya, non medisnya, akutnya, kroniknya, fisiknya ataupun psikisnya, dan semoga Allah perbaiki urusan kita, rumah tangga kita, dan semoga Allah istiqomahkan kita di atas al-haq.
Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.